Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hari ini alhamdulillah kita kehadiran salah satu pengurus dari BPC PHRI Kabupaten Bogor dan salah satu pengurus atau panitia dari Puncak PES 2025. Apa kabar Pak Agus? Sehat, alhamdulillah Kang Ajat. Kabar sehat ya Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Agus, hari ini kita bisa ketemu bincang-bincang santai betul, Kang Ajat. Terkait kegiatan Puncak PES 2025. Bagaimana nih persiapannya Pak Agus? Untuk persiapan Puncak PES, teman-teman sudah membentuk kepanitiaan seperti biasa, seperti tahun-tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita sudah menuju Puncak Festival yang keempat nih. Yang keempat ya? Yang keempat, artinya sudah tahun keempat berjalan, dan mudah-mudahan barangkali Puncak Festival ini akan menjadi terus-menerus berkelanjutan. Dan tentunya juga persiapan di lapangan dari mulai penataan apa saja yang akan digarap, terus akan ada jualan UMKM dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi salah satu kegiatan usaha kuliner dan juga usaha pariwisata yang ada di kawasan Puncak dan sekitarnya. Ini sejauh ini kegiatan Puncak ini kan sudah tahun kali keempat ya. Tahun ini kali keempat. Ada nggak kendala ataupun hal-hal yang kira-kira ini 1,5 bulan menjelang pergantian tahun? Tentunya kalau kendala pasti ada. Tapi walaupun bagaimana kendala itu kan pasti ada solusinya. Betul. Nah, barangkali ini yang dari teman-teman khususnya panitia Puncak PES ini mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kendala yang paling utama tentunya kita sudah tidak harus menutup mata, pastinya dari anggaran yang tersedia gitu kan. Semakin anggarannya memenuhi, tentunya juga acara yang akan kita tampilkan akan bervariasi gitu. Dari mulai olahraga, ada kuliner, ada juga hiburan dan lain sebagainya, sehingga bisa ditonton oleh masyarakat itu sendiri maupun dari masyarakat luar Kabupaten Bogor. Ini kan padahal nih persiapannya kalau kita lihat ini sangat pendek ya. Betul. Artinya persiapan yang Puncak PES itu akan dia pengen suasana yang lebih wah gitu. Dengan konsep yang berbeda. Ini temanya gimana nih Pak Agus untuk tahun ini Pak Agus? Untuk temanya kali ini barangkali kita akan menyodorkan atau menyuguhkan dengan tema-tema di akhir tahun tentunya dengan penampilan budaya lokal saja dulu. Budaya lokal. Ya, budaya lokal. Artinya menampilkan kesenian-kesenian yang ada di beberapa wilayah yang ada di wilayah Puncak, Megamendung, Cisarua, Ciawi dan lain sebagainya. Dan tidak tertutup kemungkinan apabila ada dari teman-teman seniman atau misalkan dari budayawan yang ingin juga berpartisipasi, itu salah satu dorongan untuk kita. Oke, dulu kan ada barongsai ya kalau nggak salah, ada kegiatan karnaval budaya. Isinya ada barongsai, bahkan ada salah satu pejabat Menteri Kebudayaan dan Wakil Menteri Kebudayaan hadir di kegiatan Puncak PES. Apakah tahun ini akan ada hal yang serupa? Harapan kita tentunya dari seluruh jajaran panitia berharap seperti itu, bahkan lebih daripada tahun yang lalu. Tentunya setiap tahun keinginan kita ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya, betul. Tentang undangan nanti ada pejabat dan lain sebagainya. Tetap kita akan undang mereka-mereka tentang kehadiran dan tidaknya itu lain soal. Tapi yang jelas kita berusaha dari kepanitiaan ini mengundang kepada semua unsur yang ada kaitannya dengan kepariwisataan itu sendiri. Nah, kalau digadang-gadang kan di jalur Puncak ini, di wilayah selatan ini kan banyak komunitas seni dan budaya. Banyak komunitas etnis ya, ada Jawa, ada Batak, ada Ambon, berbagai macam etnis. Apakah etnis-etnis yang berada di wilayah Puncak dan wilayah Bogor Selatan ini mereka akan dilibatkan untuk mengisi kegiatan tersebut? Tentunya kita berusaha untuk kolaborasi dari semua unsur budaya. Karena saya yakin namanya tempat pariwisata yang berkunjung juga kan tidak orang Sunda semua. Pastinya ada dari yang lain, ada dari suku lain, artinya yang bisa menikmati kegiatan hiburan yang akan ditampilkan sehingga mereka datang ke Puncak itu, oh ternyata di Puncak ini begini, gitu kan. Banyak pilihan-pilihan hiburan dan lain sebagainya sehingga diharapkan pengunjung itu akan lebih banyak membludak lah untuk bisa menyaksikan hal tersebut. Makanya kita tidak menutup diri dengan satu budaya saja. Untuk semua budaya yang ingin ditampilkan pada Festival Puncak ini kami terbuka.
Ini menarik nih Pak Agus, karena kalau bicara kita budaya, apalagi dengan kolerasi sekarang, ada Kementerian Budaya yang terpisah dari Kementerian Pariwisata. Betul. Artinya ini Pak Menteri, apakah nanti akan dilibatkan kembali, akan diundang, atau tahun lalu kan Wamen nyanyi nih di atas panggung, apakah tahun ini akan hal serupa terjadi lagi? Kalau harapan kita tentunya mengundang kepada beliau, karena beliau juga, yang pertama adalah beliau juga tinggal di sini, pernah tinggal di sini. Artinya dia mengetahui seluk-beluk tentang Cisarua, Megamendung dan lain sebagainya. Tentunya ini yang kita harapkan. Tentang ada Wamen yang kemarin, ya kita berharap juga barangkali karena waktu tempo hari kebetulan saja gitu kan datangnya. Nah sekarang jangan kebetulan, memang kita meminta kepada beliau untuk bisa tampil pada saat acara tersebut. Ini kan menjadi daya tarik ya. Daya tarik artinya ketika memang Pak Menteri Wamen tampil di atas panggung, ketika jauh-jauh hari kita promosikan daya tarik pengunjung para wisata. Ini ada target nggak kira-kira nih untuk kegiatan Puncak Fest ini, kunjungan wisata menjelang kegiatan Puncak Fest? Keinginan kita, khususnya yang kita bergerak di kepariwisataan, hotel dan restoran, karena PHRI membawahi itu, tentunya harapan kita artinya meningkatkan okupansi kunjungan, artinya baik yang akan menginap. Cuman sekarang kan berbeda, Kang. Betul. Kalau dulu 3 hari berturut-turut, nah sekarang itu karena memang waktunya juga kita mepet, kita hanya berlakukan 1 hari saja di malam tanggal 31, berarti malam satunya. Malam gitu pergantian tahun ya. Malam pergantian tahun. Harapan kita justru okupansinya meningkat, baik untuk yang ingin kuliner di kawasan Puncak sambil nonton, dan juga dia bisa menginap di hotel-hotel yang ada di di seputaran jalur Puncak ini. Ini kan ada harapan dari masyarakat ketika tontonan ini akan menjadi salah satu kegiatan yang memang menjadi event tahunan. Ini dukungan pemerintah gimana nih Pak Agus? Dukungan pemerintah tentunya walaupun bagaimana tetap ada. Gitu kan. Cuman ya belum maksimal lah. Nilainya gitu. Berapa nih kira-kira? Nilainya sekarang berapa? Bisa. Kalau nilai bisa mungkin nanti bisa ditanya ke bendahara. Karena kami belum mendapatkan laporan pastinya, yang fix-nya itu dari pemerintah daerah untuk bisa membantu jalannya Festival Puncak ini seberapa besarnya. Nah kami belum dengar secara 100%. Tapi yang jelas dari pemerintah daerah membantu dalam kegiatan ini. Ini kan kalau bicara kita event, namanya juga mengelola sebuah event yang besar, mendatangkan pengunjung yang luar biasa, ada perputaran ekonomi yang cukup besar di sana, dan ada nilai yang harus dikerjakan pada saat kegiatan tersebut. Ini proses nih Pak Agus. Kan proses 1,5 bulan yang dilaksanakan tahun ini bisa tercapai nggak kira-kira? Insya Allah sih bisa tercapai, karena dari mulai sekarang kan sudah mulai bergerak untuk mencari sponsor tambahan dan lain sebagainya. Justru kita juga sekarang lagi mencari-cari supaya maraknya seminggu sebelumnya sudah kedengaran dan sudah diketahui oleh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah 3 kecamatan. Ya kita mencari kayak pasar malam lah gitu. Kayak pasar malam supaya memang event ini jauh-jauh hari seminggu sebelumnya itu sudah terasa bahwa nanti di pergantian tahun bahwa kita akan melaksanakan kembali Festival Puncak. Bocoran bagus. Isi dari kegiatan itu apa saja nih yang akan mengisi selain tadi karnaval budaya ataupun musik? Ada nggak kegiatan-kegiatan lain di dalam kegiatan Puncak Fest? Ada. Yang biasa kita lakukan tentunya juga di samping penampilan pentas-pentas budaya, juga ada event olahraganya. Seperti nanti ada jalan sehat, ada senam, ada zumba juga dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi sisipan tambahan, dan itu juga diminati karena pengalaman kita di tahun yang lalu itu dengan berbagai kegiatan itu antusias daripada masyarakat yang ada di seputaran itu sangat memang mengharapkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini kan bicara target Pak Agus, target perputaran ekonomi yang akan dihasilkan dalam kegiatan Puncak Fest itu bocoran Pak Agus, gimana Pak Agus? Ya targetnya kepengennya 100% Kang Ajat ya, tapi nanti kita lihatlah di lapangan. Karena memang situasi sekarang kan tidak bisa diprediksi, betul. Apalagi dengan pemangkasan anggaran dan lain sebagainya. Kang Ajat bisa lihatlah sekarang bagaimana hotel-hotel yang ada di kawasan Puncak, okupansinya
Menurun? Ya masih Menurun. masih belum enak lah gitu ya, masih belum. Ya harapan kita dengan adanya kegiatan seperti ini akan mendongkrak okupansi baik hotel maupun restoran dan misalkan tempat-tempat wisata lainnya. Bagus. Kegiatan Puncak Fest ini selain dipusatkan di Hotel Mas, di lapangan Hotel Mas, ada nggak Puncak Fest yang ditempatkan di lokasi lain di tahun ini? Untuk sementara ini kita hanya fokus di Hotel Mars saja gitu, karena memang mengingat itu tadi anggaran ya, anggaran yang masih kita terbentur. Kepengennya sih memang pekan pariwisata sebetulnya, pekan pariwisata menjelang Festival Puncak. Berarti berkelanjutan. Ya, artinya seminggu gitu, sepekan itu memang penuh dengan kegiatan-kegiatan. Tadinya inginnya seperti itu. Dari mulai puncak, dari mulai rest area dan lain sebagainya, itu sudah ada kegiatan-kegiatan. Saya rasa barangkali itu. Bagus, sebelum menutup pesan Pak Agus kepada pemerintah Kabupaten Bogor supporting terhadap kegiatan Puncak Fest. Saya berharap dari BPC PRI atau dari kepanitiaan Puncak Festival, harapan kita pemerintah daerah mensupport dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena feedbacknya juga kan akan dirasakan oleh pemerintah daerah. Artinya kunjungannya meningkat, pastinya PAD-nya juga akan meningkat. Saya rasa demikian Kak. Tambahin satu lagi, ajakan buat masyarakat banyak Pak Agus. Nah, untuk masyarakat khususnya yang ada di 3 kecamatan dan di luar itu, khususnya umumnya di Dapil 3 barangkali dan Kabupaten Bogor, sok yang tidak punya acara, artinya mari kita berkunjung pada tanggal 31 Desember yang akan datang untuk bisa menyaksikan kegiatan Puncak Festival keempat tahun 2025. Baik, netizen, hari ini kita bincang sejenak tadi dengan Pak Agus, salah satu pengurus atau panitia dari Puncak Fest. Yuk, sukseskan Puncak Fest 2025 dengan tema dari Puncak untuk Nusantara. Mudah-mudahan kegiatan ini terus akan disupport, didukung selain oleh pemerintah, juga oleh masyarakat luas tentunya, sehingga menjadi salah satu kunjungan wisata yang cukup menggairahkan. Terima kasih Pak Agus. Sampai jumpa kembali dan Puncak Fest sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.